konflik Mataram Kartasura hingga Surakarta Hadiningrat bagian 9. Dari Jipang ke barat bertempur dengan bala kompeni di sebelah utara Gunung Kendeng, lalu membuat kota di Jak Awal. Ganti cerita, Gubernur Semarang Tuan Baron van Hohendorp memberi perintah kepada para bupati pesisir di timur utara untuk mengerahkan segala kekuatan guna membantu Jipang. Gubernur akan berangkat sendiri ke medan perang. Bupati pesisir semua sesudah menerima perintah segera menyiapkan bala tentara. Dikisahkan Tuan Gubernur sudah memberangkatkan pasukan berangkat dari Semarang, bala tentara kompeni Luber memenuhi jalan. Sesampai di Demak perjalanannya, Gubernur menyiapkan pasukan Dragonder 70, prajurit darat 200 agar semua menyandang senjata. Mayor Pali yang memimpin pasukan disertai pasukan Jawa dipimpin 4 bupati. Yang 2 bupati Demak dan dari Kudus 2 bupati. Perintah gubernur disuruh untuk memukul gerobokan. Sudah berangkat pasukan yang ditunjuk, gubernur lalu ke timur. Ketika sampai Jipang, pasukan dari Surabaya dan Madura sudah datang, serta dari pesisir sudah datang, semuanya lengkap berkumpul di Jipang. Ganti cerita di negeri Surakarta, sang raja memerintahkan kepada Kapten Saloter untuk membantu barisan Sumengka yang mengantar perjalanannya para mantri dalam semuanya. Kala itu dikerahkan para mantri Kedong dan Keparak serta mantri Kadipaten untuk mengantar Saloter. Sudah berangkat dari kota, tanpa ada kuda 1000, pasukan kompeni 70 prajurit. Sesampai di Sukowati, Saloter dan para bala tentara selalu digoda oleh orang-orang desa. Di kanan kiri jalan selalu muncul sporadis orang-orang yang mengikuti dan mengganggu tanpa takut. Kalau disapa mereka menjawab kasar dan bermunculan kawannya memenuhi jalan menghalangi yang lewat. Hutannya penuh dengan kuda. Bingung hati yang berjalan diganggu sepanjang jalan. Kalau dilawan, mereka menghindari. Terus saja Saloter berjalan menjemput barisan di Karompol. Tumenggung Kartanegara dan pasukannya diajak beralih tempat bergabung ke Sumengka. Tumenggung Kartanegara memerintahkan kepada pasukan untuk membubarkan barisan Karompol. Berangkat sudah para pasukan dari Karompol. Tak diceritakan di jalan sudah sampai di Sumengka. Saloter sudah bertemu dengan Kapten Balangker. Bersama para bupati sudah banyak pasukan di barisan Sumengka. Sudah hilang kekhawatirannya. Saloter mendapat perintah dari kompeni di Jipang disuruh mengantar kepulangan gubernur yang sedang berada di Jipang. Berbaris di desa Gerit, gubernur orang Madura dan Surabaya berkumpul semua di barisan Gerit. Saloter berunding dengan Balangker. Balangker disuruh mengantar. Enggan Balangker, takut kalau dirampas di jalan. Sebab Balangker enggan karena Pangeran Mangkubumi masih memutar di sekitar Jipang, di Darupulu markasnya. Saloter menjadi marah. Itu memang sudah tugasmu, bukan tugasku. Aku hanya membantu saja. Bagi barisan pasukan ini masih tetap kewajibanmu. Malah barisan di Karompol yang tidak bisa bergabung dengan barisan Sumengka sudah aku tolong supaya bisa berkumpul dengan barisan Sumengka. Balangker menjawab tak kalah keras, iya, tapi para bupati itu semua aku bawa dan bawahanku orang Belanda. Aku minta juga untuk mengantar. Saloter keras menjawab, silahkan dibawa semuanya, walau meriamnya sekalipun. Kalau hendak kau bawa juga bawalah. Aku sendiri mustahil takut, hanya ditemani pasukan yang kubawa dari Surakarta, yang terdiri dari pasukan Jawa dan Belanda.
Demikian yang diceritakan. Adipati Puker berkumpul dengan para bupati semua. Perunding semua hendak menyarankan kepada tuannya yang sedang memutar-mutar di Darapulu dan berhadapan-hadapan dengan gubernur. Adipati Puker berkata pelan, banyak kumpeni dari Sala menurut laporan Telik Sandi hendak berangkat ke Jipang. Namun perkiraan saya, pangeran hendak dikepung oleh gubernur dari arah timur. Oleh karena itu pangeran akan saya beritahu bagaimana pendapat saudara semua. Para bupati mendukung usulan Adipati Puker ini. Berkata sang Adipati melanjutkan rencananya. Suryanagara engkau yang kutugaskan untuk memberitahu pangeran agar kembali ke Sukowati. Dikhawatirkan gubernur akan datang menyerang. Yang kedua, saya menerima surat dari Pangeran Rangga dari Bradikan Kadilangu hendak menghadap kepada pangeran, minta dijemput sendiri, minta bertemu di Kampak. Yang disuruh menyatakan siap segera berangkat beserta pasukan berkuda 100 dan 70 prajurit darat dengan 2 bendera. Di jalan tidak diceritakan perjalanan Suryanagara sudah sampai di barisan Mangkubumi. Kaget semua yang melihat. Sudah dilaporkan kepada Pangeran Si Suryanagara dan disuruh memanggil. Suryanagara sudah sampai di hadapan pangeran dan berbakti mencium lutut. Dengan sangat hormat dia melapor, Tuan Paduka dipersilahkan oleh kakak Paduka Martapura segera pulang ke barat Sukowati. Pangeran berkata pelan, iya dik, tapi bagaimana, saya sedang berhadapan dengan si Gubernur Hohendop. Menghaturkan sembah orang yang diberi perintah kembali berkata dengan hormat, kumpeni di Sumengka sudah banyak bala bantuannya, menurut kabar akan ke arah timur. Sementara di Jipang sudah berkumpul banyak pasukan siap menyerang ke barat. Paduka akan dicepit di tengah, jadi sebaiknya menghindar. Dan yang kedua, Abdi Paduka sang kakak Martapura mendapat surat dari Pangeran Rangga di Kadilangu, menyatakan hendak bertemu Paduka, minta bertemu di sekitar Kampak. Kanjeng Pangeran berkata pelan, itu wajib dipenuhi, keturunan guru mempunyai berkah, segera perintahkan pasukan untuk bersiap. Berbunyi berulang-ulang tanda pasukan segera berangkat dari Darapulu, bergerak dengan cepat seluruh pasukan. Cukup cerita tentang yang sedang berbaris, ganti cerita yang bersamaan kejadiannya. Tentang lain cerita, seorang kerabat Surakarta bernama Pangeran Silarong melarikan diri dari kota raja. Semula hendak ke Mataram tetapi ditolak oleh Jayawinata. Memutar arah ke timur perjalanannya mengungsi ke tempat mertuanya Adipati Panaraga, membujuknya menjadi raja. Raden Adipati mempunyai pikiran tidak akan kehendak orang ini menjadi bagus, harus berdiri sebagai raja. Adipati merasa tak mampu, maka pangeran segera ditangkap dan dikirimkan ke gubernur yang sedang berada di Jipang. Dengan diberi pakaian kain merah, sesampainya di Jipang dihadapkan kepada Gubernur Hohendop yang sedang berbaris di Jipang. Pangeran Silarong segera diikat pada bambu wulung sebesar betis. Sesudah dibereskan sebagian pesakitan, Pangeran Silarong ditempatkan di dalam gedung di sebelah luar pintu ruang gubernur. Kira-kira beberapa hari karena sangat bingung hatinya kalut, lalu merebut keris orang Makassari yang berjaga, lalu dipukul, lalu datanglah bantuan dari penjaga lain. Sang pangeran dipukul, tewas di tempat dipukuli dengan senjata. Jenazah dimakamkan di kiri atas perintah gubernur. Ganti yang dibicarakan, Balangker sudah berangkat di waktu pagi dari Sumengka. Bupati yang mengantar Raden Arya Mlayakusuma, Mangku Praja dan lagi Raden Tumenggung Wiraguna, Natayuda, Raden Tumenggung Wiradigda,
Tumenggung Kartadipa dan Anggawangsa, serta Tumenggung Kartanegara. Dragonder yang mengiringi ada 140-300 prajurit darat. Dikisahkan bahwa perjalanan pasukan kompeni dan Pangeran Mangkubumi di tengah jalan bertemu, menjadi perang rame saling serang bergantian. Para bupati Surakarta semua ikut terjun ke medan perang. Tumenggung Kartanegara, Tumenggung Wiradigda, Anggawangsa, Tumenggung Wiraguna, Tumenggung Natayuda, serta para mantri dan Kaliwon Kartanagaran. Semua murka mengamuknya. Ngabeyi Tambak Negara, adik dari Tambak Baya, menjadi pemuka yang mengamuk, tak hendak bergeser. Bupati Sukawati melihat adiknya mengamuk murka, menyimpang, tak hendak melawan. Para bupati, teman-temannya ikut menghindar bersama Tambak Baya. Prajurit bawahan menurut para bupati diarahkan untuk menyimpang perang karena tangguhnya. Kangjeng Pangeran ikut menyimpang menghindar supaya lapang. Sudah berurai para pasukan yang masih sibuk hanya di belakang pasukan. Pangeran Mangkubumi lalu bermarkas sementara di Rajek Wesi agar para pasukan dapat beristirahat. Sementara di Surakarta ada kabar Kangjeng Ibu Ratu meninggal dunia. Setelah selesai pemulasaran jenazah, segera berangkat dari Surakarta untuk dimakamkan di Imogiri. Karena para bupati luar sedang di medan perang, yang mengantar para bupati dalam dari gedung kiri disertai bupati Keparak kanan. Kembali kita lihat di Sukawati. Pangeran turun ke Kampak karena di situ tempat janji bertemu dengan Pangeran Rangga. Pangeran Rangga sudah datang. Setelah bertemu kemudian menyerahkan adiknya Raden Sutawijaya namanya. Hendak bela sampai mati, sudah diterima pengabdiannya, lalu diberi nama Pangeran Rangga. Sang kakak memberi gelar Pangeran Rangga Baladewa. Kangjeng Pangeran sudah ke selatan lagi, lalu ke timur sampai Majenang. Di Kebun Agung membuat markas, lalu menanyakan tentang barisan Sumengka. Para bupati melaporkan kalau Saloter yang berjaga sedang Palangker yang berjaga di Jipang. Pangeran memerintahkan untuk mengganggu setiap hari pada barisan Sumengka. Mendadak datang prajurit sandi, memberitahu kalau hendak diserang oleh Belanda yang bermarkas di Demak sudah berangkat dari desa Lajer. Pangeran lalu bersemedi meminta petunjuk kehendak Tuhan yang Maha Suci agar melihat keadaan, merengkuh semua keadaan. Pangeran tak ragu lagi, musuh akan sirna roboh, ludes tak bangkit lagi. Paginya segera mengundangkan perintah akan menghadapi serangan. Bupati ditinggal semua, hanya dua yang dibawa, Tumenggung Brajamusti dan Tumenggung Suryanagara. Sesudah siap segera berangkat ke utara, sudah mereka menyeberang Gunung Kendeng dengan bergegas. Para mantri yang di depan sudah bertemu musuh, sesama orang Jawa saja, Bupati Demak dan Kudus yang memimpin pasukan. Para mantri yang di depan segera bertempur, saling tembak rame. Tumenggung Suryanagara mengamuk beserta pasukannya. Bupati Demak terkejar, mengungsi ke belakang. Prajurit Bugis Bali menolong Bupati Demak. Tumenggung Suryanagara dihadapi dalam perang sampai terdesak. Gelagapan melawan musuh yang ganas, diberondong senjata, menjadi mengendur mundur, memutar ke kiri kanan. Kangjeng Pangeran masih jauh di belakang, kaget mendengar bunyi senjata. Pasukan yang di depan melapor kalau Suryanagara sudah bertempur, tetapi terdesak sehingga mundur beserta pasukannya. Lalu memutari hutan di kiri kanan musuh. Segera Pangeran menyuruh, semua yang pakai kuda tinggalkan aku, tolonglah segera Dik Suryanagara. Bertubi-tubi para mantri datang lalu mendesak. Orang Bugis Bali menembaki.
Tumenggung Suryanagara keluar dari hutan, lalu menerjang musuh mengamuk hebat bersama pasukannya mengamuk mengerikan. Musuh kisruh kocar kacir, banyak yang roboh terkapar. Suryanagara mengamuknya sampai ganti tombak 3 kali. 100 Bugis Makassar yang tewas oleh Tumenggung Suryanagara. Prajurit Dragonder datang menembaki Suryanagara sudah sangat capek, sehingga gelar pasukannya berubah. Pangeran Sukowati datang dengan 40 orang Bali beradu pasukan darat sudah. Kangjeng Pangeran ikut prajurit darat melepas pakaian cara Jawa berganti busana cara Makassar, seperti seorang daeng kalau dilihat sudah berbaur dengan pasukan darat. Orang Bali yang 40 ketika melihat tuannya seketika bangkit mengamuk seperti raksasa yang diterjang tumpas habis, tersungkur saling menimpa. Pangeran memimpin di belakangnya tidak jauh mengikuti mereka. Seorang Bali gugur, ada 3 yang terluka. Karena mengamuk pakai keris, sangat kecapean mereka mengadu kepada pangeran minta air. Diceritakan sang pangeran ketika itu berada di dekat parit, turun sang pangeran mengambil air dengan diwadahi daun lumbu, diminumkan kepada prajurit tadi. Setelah minum mengamuk lagi. Selama perang demikian peristiwa itu terlihat dengan mata telanjang. Sang pangeran di tengah perang mengambilkan air. Suryanagara ketika melihat langsung turun dari kudanya, mendekat Suryanagara dan diberi perintah, jangan ikut prajurit darat, pakailah kudaku dan pakailah payungku. Semua yang pakai kuda jangan berkumpul, para pendamping suruh memisah. Jangan engkau pakai pendamping dik, karena teman kita sedikit, jumlah musuh 4 kali lipat. Jangan sampai tidak ada senopati. Kalau tidak ada senopati, musuh akan melibas. Kalau masih ada senopati, musuh masih ragu-ragu. Suryanagara segera naik kuda mengumpulkan prajurit berkuda lainnya. Sudah memakai payung kuning yang biasa dipakai pangeran. Lalu memutar ke kiri dengan pelan mendekati barisan Jawa di belakang Belanda. Mereka Belanda menjauh ketika melihat ada yang bicara. Itu pangeran datang. Sepertiga barisan Kompeni tewas, kapten memberi aba-aba, sisa prajurit agar memberondong senjata. Kapten menembak Carang Soka tapi meleset, segera menombak Carang Soka kepada kapten. Dengan sekuat tenaga sampai patah batang tombak, Carang Soka menarik keris dan menusuk lambung kiri kapten. Jatuh tewas seketika. Carang Soka segera memburu darah, menusuk, memotong dan menggagahi. Yudaningrat mengamuk tapi segera kena popor senjata, tapi tidak tewas. Bingung terjengkang. Datang Surajenaka, pulang resmi dan Kartasari menombak, memotong, melepas tombak, menggagahi. Tegal angun-angun memegang Belanda, 4 mati ditusuk keris. Barak Prapayeksa mengamuk seperti raksasa yang sedang memangsa daging, menarik, menendang, memotong, menusuk pakai keris cundrik. Ramai saling desak berputar-putar, terdesak prajurit Bali banyak darah tumpah. Jaya Laksana melompat sangat gesit seperti burung sikatan, sambil memukul kanan kiri. Hanya 2 orang budak miring dan Jaya Laksana yang masih ahli memainkan tombaknya, tak kerepotan melepas senjata kepada mayor yang terus menembak. Segera ditombak dari belakang si mayor terjerembab. Segera dilangkahi dan diinjak, lalu digagahi. Tangan kiri memegang tombak, tangan kanan menarik keris, menusuk belikat tembus sampai ke dada. Kangjeng Pangeran terus bergerak memberi minum tanpa terduga, sering bersinggungan dengan musuh. Dikira oleh Kompeni Islam sebagai orang Makassar atau Bugis, karena memakai busana Makassar seolah menjadi daeng. Ada seorang Makassar satu yang minta air.
ketika memperhatikan kaget dan bersimpuh, segera ditangkap dan dibawa minggir, menyerah pasrah mati hidup Sersan Kisnap. Akhirnya musuh tumpas bertumpukan, ada 70 prajurit Belanda, kompeni Islam 200 dibebaskan, hanya 2-3 menyerah di tengah perang kepada pangeran sendiri. Alkisah, Adipati Puger dan kedua Adipati Demak sekaligus menuju ke timur, berbaris di Malowa dengan maksud menghadang kompeni dari Jipang, barangkali akan datang. Adipati Puger ketika mendengar kabar pangeran terdesak dalam perang segera mendatangi. Bupati 3 tersebut bersegera datang, tapi tak menyaksikan ramainya perang, musuh sudah musnah habis. Dan Bupati Kudus sekalian terusir sampai ke kota Demak, masih terus dikejar lalu lolos melalui sungai. Adapun Tumenggung Pangeran Gadamestaka, Bupati Demak Selatan, dan Adipati Suranata, Bupati Demak Utara, lalu memberitahu kepada Pangeran Sukawati. Sudah dibagi jarahan perang oleh Pangeran Adipati Sukawati, senopati perang yang unggul, lalu berangkat beserta bala tentara menuju selatan naik Gunung Kendeng, lalu segera merakit perkemahan di desa Jak Awal. Ketika itu sudah berubah nama menjadi desa Majapahit. Dikisahkan kompeni dan para bupati Surakarta yang menuju Jipang sudah sampai, bertemu dengan gubernur, bersalaman para bupati. Beberapa hari Palangker disuruh pulang diiringi para bupati dari timur dan para mantri Sampang serta Surabaya. 3.000 semua prajurit terdiri dari Bugis, Bali, Makassar serta kompeni kulit putih. Berangkat dari Jipang, Palangker dengan segenap para bupati berjalan ke barat, sedangkan bala tentara Kangjeng Pangeran Sukawati serta Punggawa semua menghadang jalan di hutan Darapulu. Dibagi 4 barisan, Tumenggung Jadirja, Rangga Wirasentika, Tumenggung Reksanagari, Rana Diningrat, masing-masing 100 kuda, dan juga Braja Musti dan Braja Denta sampai di hutan Darupulu Selatan. Segera tanda bunyi bende ditabuh serta suara tembakan berbunyi. Di barat bersorak menghadang, berbarengan yang utara menerjang yang selatan menembak, yang menghadang di barat menerabas. Bingung pasukan Surakarta yang berjalan disudutkan orang Sukawati, semuanya bergegas memberondong senapan. Lama tidak ada yang bersuara, lalu beberapa gelintir di selatan dan timur punggawanya nampak sebentar, menghilang lagi hingga seharian tidak beranjak berjalan. Mereka berhenti malam hari di tengah hutan. Sehari 2 kali saling menembak. Dari arah utara dan timur kuda-kuda mereka dicari, banyak yang hilang. Menjelang pagi berangkat berjalan lagi. Yang mengikuti dijaga prajurit yang dibagi 4, orang Sampang dan orang Tubin. Orang Surabaya menyiapkan senjata, dan para prajurit pesisir 3 hari perjalanan sampai di Sumengka. Pada saat itu pasukan Sumengka sedang dikepung oleh 6 bupati dari Sukawati. Ketika melihat ada barisan datang, segera bergabung dan pecahlah perang damai. Para bupati bala tentara pangeran dan bala Surakarta sama-sama berpayung, beradu bala tentara bergemuruh sorak-sore, suara tembakan seperti kilat berbarengan, musuh kalau mendekat ditembak meriam bubar. Yang pemberani mendekat lagi, seharian berperang saling menyimpang karena banyak jatuh korban di pihak musuh dan teman. Di malam hari tak diceritakan. Keesokan harinya para bupati Sukawati mundur membubarkan pasukan. Mereka menghadap tuannya di Jak Awal, memberitahu kalau rencana menghadang jalan sudah terlaksana. Pangeran sangat suka dan memerintahkan segera memindah perkemahan ke selatan sungai yang tempatnya agak lebar. Hutan ditebang dirakit seperti keraton, ada alun-alun utara.
Di sebelah barat ada masjid. Para bupati masing-masing membuat kemah. Pangeran Sukawati sang senopati segera keluar di hadapan para bupati, Ngabehi dan Demang. Semuanya menghadap pula orang 70 yang terpilih sebagai penombok. Orang Bali 40 diangkat sebagai mantri dengan atasan mereka 2 sebagai tumenggung. Carang Soka diberi nama Tumenggung Surajigja, yang satunya Jaleksana tetap sebagai Tumenggung Yudaningrat. Semua mantri diberi tanah 25 cacah, masing-masing 100 untuk lurah, karena mereka sudah bersama-sama ikut menderita. Pangeran berkata kepada Adipati Puker, "Kakak Puker, hanya 214 tanah saya kalau maju perang pisah dengan para bupati. Semoga besok bisa bertambah." Adipati Puker menjawab, "Iya, betul, sekarang hanya itu." Ganti yang diceritakan Barisan Jipang, pimpinan Gubernur Semarang diberitahu kalau Barisan Lajer musnah, Kumpeni tumpas habis, prajurit Bali dan Makassar tak ada sisa. Mereka berperang dengan pasukan pangeran sendiri. Kaget gubernur ketika mendengar berita itu. Dalam hari sangat miris, segera memerintahkan barisan untuk berangkat menyusuri pantai. Mereka berangkat dengan resah karena tak habis pikir dengan musuh. Selesai. Nuwun, nuwun, nuwun.